Baik, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya di Tentang Murai Channel. Channel yang selalu konsisten membahas seputaran mengenai murai batu. Gimana ya kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Jadi seperti biasa, untuk kasus atau untuk topik kali ini itu berasal dari pertanyaan dari salah satu teman kita pemula di sini yang sudah dituliskan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara rawatan yang benar untuk murai batu yang nakal pada saat dilombakan. Ya, jadi ceritanya murai batu teman kita ini pada saat dilombakan dari awal sampai akhir dia hanya nampar-nampar jeruji, ngejar-ngejar lawan ya, kayak pengen berantem aja gitu ya. Bunyinya cuma sesekali, itu pun gak banyak, langsung nampar-nampar lagi. Jadi di sini kita akan bahas mengenai permasalahan teman kita ini. Mudah-mudahan cara atau trik dari saya ini bisa membantu ya, karena saya senang membantu. Saya juga membantu karena saya sudah pernah mengalaminya dan berbagi ilmu. Melalui video ini saya akan berbagi cara dan trik. Jadi langsung saja. Hal yang pertama harus kita ketahui dalam kasus seperti ini, tadi sudah jelas dikatakan burung ngejeruji dan ngejar-ngejar lawan. Jadi saya sudah bisa simpulkan bahwa burung ini adalah posisinya over emosi. Ya. Over emosi artinya di sini emosi yang terlalu tinggi yang tidak diseimbangi dengan birahi. Ya, jadi gak balance ya teman-teman ya. Emosinya tinggi, birahinya down. Jadi di sini kita akan mencoba untuk berbagi tips dan trik. Rawatan untuk murai batu begini, posisi yang begini bagaimana? Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah pengembunan ya, untuk murai batu yang emosinya tinggi. Ini sangat diperlukan. Pengembunan wajib dan rutin setiap hari. Setelah pengembunan, kita beralih lagi ke masalah penjemuran. Otomatis penjemuran dibarengi dengan mandi juga ya. Jadi kalau bisa, ada baiknya habis embun, mandi dulu. Setelah mandi, baru penjemuran. Jadi mandi ini, teman-teman, ini diberlakukan cuma mandi pagi ya. Mandi pagi dan cuma 1 kali dalam 1 minggu. Ya, 1 kali dalam 1 minggu untuk murai batu over emosi. Setelah mandi, kita angin-anginkan sebentar, 10 menit. Lalu kita jemur. Jangan dari mandi langsung dijemur. Itu bisa merusak bulu ya. Itu jangan dibiasakan. Jadi alangkah baiknya jika habis mandi diangin-anginkan dulu lalu dijemur. Jemurnya juga di sini harus ditingkatkan.
yang tadinya 30 menit bisa dicoba menjadi 1 jam maksimal. Kemudian berikutnya tips rawatan untuk murai over emosi ini yaitu masalah IF, yaitu kroto. Tadi kita sudah katakan ya, emosinya tinggi dan birahinya down. Artinya di sini kita harus meningkatkan birahi. Dan kita tahu semua bahwa kroto adalah penunjang atau pakan penunjang untuk birahi, menaikkan birahi. Jadi kroto bisa kita tambah atau kita berikan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, setelah kita lakukan penambahan IF tadi, otomatis untuk pengumbaran kita juga harus lakukan, ya, agar bisa seimbang emosi dan birahi. Paham ya teman-teman ya? Karena kita sudah menambahi pakan atau IF kroto tadi untuk menaikkan birahi, jadi kita harus menambah rawatan yaitu tahap pengumbaran agar jangan menjadi lemak nantinya. Ya. Untuk jangkrik sendiri bagaimana biasanya tidak ada yang perlu dirubah, segitu aja kasih. Ya udah segitu aja. 5 pagi 5 sore biasanya lakukan seperti itu seperti biasa. Kita hanya rubah di IF seperti kroto. Kita tambahin menjadi 1 sendok 2 kali dalam 1 minggu. Paham ya teman-teman? Nah, kalau masalah pekerodongan, saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi. Ini burung lomba, burung gantangan. Jadi wajib kita full kerodong setiap hari. Jadi sampai di sini saya rasa teman-teman sudah paham masalahnya di mana dan caranya saya sudah katakan, cara menanganinya bagaimana. Saya ulangi sekali lagi, masalahnya di sini adalah over emosi yang tidak diseimbangi dengan birahi. Nah, caranya saya juga sudah katakan. Rawatannya tadi saya sudah katakan bagaimana dari awal sampai akhir. Lalu sampai kapan? Sampai kapan rawatan kita ini kita terapkan? Silahkan. Setelah 1 bulan teman-teman melakukan rawatan ini, silahkan teman-teman coba ojok atau track. Ya mungkin sama teman atau tetangga di tempat teman masing-masing, cukup dengan 3 atau 4 burung. Silahkan dicoba dulu sebelum naik ke gantangan. Nanti kan di situ bisa teman-teman pahami bagaimana burungnya, mainnya gimana, masih ada yang kurang atau apa. Gak usah buru-buru langsung digantang, ya, karena kita masih dalam tahapan perawatan untuk menyeimbangkan emosi dan birahi. Karena sesuatu yang instan itu, sesuatu yang buru-buru itu adalah sesuatu yang tidak bagus, teman-teman. Apalagi ini burung, makhluk hidup. Kita nggak bisa memaksakan. Kita hanya bisa berusaha, ya hasilnya kita lihat di belakang nanti. Ya, paham ya teman-teman sampai di sini ya? Jadi sudah jelas. Saya rasa juga begitu sudah sangat jelas saya beritahukan semua permasalahan dan cara perawatannya. Ingat, teman-teman, untuk murai yang over emosi, yang birahi rendah, ini adalah masalah yang sangat menurut saya sepele ya. Sepele tapi gampang-gampang sulit lah kalau saya mengatakan ya. Karena saya sudah pernah mengalami juga. Saya cuma butuh waktu 1 bulan untuk rawatan ini, merawat burung seperti itu, dan sudah kembali ke performa yang bagus. Walaupun belum
juara 1 ya. Tapi menurut saya burungnya sudah bekerja dengan baik. Jadi saya rasa sampai di sini dulu teman-teman, para kicau mania, teman-teman yang saya sayangi. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain, tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba untuk membahas dalam video selanjutnya. Nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditakuti. Silahkan coret-coret aja, nggak apa-apa di kolom komentar. Apa permasalahan burung kita? Nggak usah malu, karena kita semua sama. Kita lagi belajar, kita semua pemula di sini. Jadi disinilah kita waktunya untuk belajar. Kalau kita nggak bertanya, kita tidak akan tahu jawabannya, ya. Jadi di sini kita akan mencoba membahas permasalahan-permasalahan murai batu yang sedang kita rawat, ya. Jadi saya rasa sekian dulu video dari saya teman-teman, sudah cukup jelas ya. Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, share untuk channel kita ini. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan pernah berkembang. Saya juga mendoakan teman-teman dari sini agar sehat selalu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai di sini dulu video pendek saya ini. Salam sehat, salam kicau mania. Terima kasih.